Selanjutnya adalah ceramah halal bihalal serta dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Yulianto. Kepada Bapak Muhammad Yulianto kami persilahkan. Bikin apa? Monggo. Dimatiin aja. Itu dimatiin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya bawa mic, saya bisa berjalan kemana-mana. Namun dan tidak nanggung. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak wa ja'ala syahrul ramadan syahrul syam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang hari ini kita rasakan. Detik ini kita merasakan dan mendapatkan nikmat tunai. Tidak diangsur, ya. Ada yang merasa nikmatnya diangsur hari ini. Kita mendapatkan nikmat secara tunai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan kita melangkahkan kaki, sekalipun barangkali ada sebagian yang merasa asam uratnya agak tinggi. Pak RT, Pak Wito ini sakit nih. Mohon maaf, ini panitia menyediakan kacang ini. Nanti yang tidak berkenan kacangnya bisa ditukar sama Polres sama Bu Mardi. Alhamdulillah, nikmat yang kita rasakan ini betul-betul nikmat yang terbaik, nikmat yang terindah, karena kita bisa bermuwajahah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkontak lem, kita bisa berjabat tangan. Maka kita merasakan bahwa belum apa-apa kita sudah saling memaafkan, sudah lebur. Kehadiran kita adalah bentuk dari komitmen kita hidup dalam satu rahim RT 03 RW 09. Ini adalah rahim kita. Kalau kita semuanya itu dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, maka hari ini sejak kita menginjakkan kaki di Cipta Laras, ini adalah rahim kita dalam bermasyarakat. Maka rahim kita ini harus kita jaga supaya tidak terjadi, tidak adanya benalu-benalu, tidak adanya penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tergerogoti komitmen sosial kita. Para rawuh ingkang kawula hormati, maka sudah menjadi kewajiban kita bahwa hidup di dalam masyarakat kita saling bertemu, saling bertatap muka, saling tegur sapa. Kalau ada di antara kita tidak mau bertegur sapa, berarti dengan siapa? Berarti tidak kenal. Kadang kita tidak kenal pun kita tetap harus menyapa orang yang berhadapan dengan kita. Maka kalau kita tidak menyapa akan dapat feedback, berarti ini orang tidak kenal. Berarti ini orang memang tidak bisa berkomunikasi. Ada kebutuhan khusus yang memang harus difasilitasi supaya mereka bisa bertegur sapa. Maka momentum kita
dalam halal bihalal, ini adalah halal itu adalah menghalalkan suatu yang baik menjadi tetap baik. Tetapi dalam kehidupan sosial di tengah-tengah kita, tentu kita banyak salah. Kita tidak rawuh di pertemuan RT, itu juga salah bagi yang lain tanpa ada halangan. Kita tidak ikut kerja bakti, kalau sudah diumumkan itu juga serba salah, karena banyak kegiatan yang kita sudah agendakan. Maka kalau kita satu rahim, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk tadi bersama-sama. Kita saling mengisi, saling melindungi. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, ya sudah menjadi kewajiban. Hakul muslimin alal muslimin, di antaranya adalah hak sesama manusia, sesama orang muslim, itu apabila sakit, ya menjenguknya. Apabila ada yang aruh-aruh menyapa, ya diarui. Ya paling tidak mengangguk atau halo atau salam. Piye kabare bro, Pak Darwin, kapan melaut lagi? Lama nggak jumpa sama Pak Darwin. Maka tegur sapa itu menyebabkan kita itu gugur di antara kita. Kalau kita memendam sesuatu kemudian tidak dikomunikasikan, sangat berbahaya, hati-hati. Kalau kita menyimpan sesuatu dan tidak diflorkan, jangan, kalau kita tidak secara fisik tidak kuat, secara mental kita tidak kuat, nanti yang hancur diri kita. Maka sebaik-baik di antara kita itu adalah orang yang senantiasa membuka diri, open mind, open pikiran kita, open hati kita. Kalau ada masalah, sesuatu yang kita tidak berkenan, segera sampaikan. Kalau tidak berani, sampaikan pakai juru bicara, mediator, atau juru runding. Kalau tidak kurang mantap lagi, ya nanti pemimpin kita yang tertinggi itu Pak Jokowi siap untuk memediasi kita sekalian. Karena kerukunan ini menjadi kunci kita membangun masyarakat. Bagaimana kita bisa membangun balai RT ini yang megah? Soalnya saya mau foto. Kalau kita tidak ada kerukunan, semuanya jalan sendiri-sendiri, tidak saling kontak, berkomunikasi, maka ini bisa kita terselenggara kegiatan ini karena kita kebersamaan kita, kesatuan kita. Maka para rawuh ingkang kawula hormati, satu ayat yang akan kami sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dendi dan Mbak Cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan sebagian dari aset-asetnya, hartanya, miliknya, baik itu di kala lapang maupun di kala sempit, masa makmur maupun masa krisis, tetap berbagi dengan yang lain. Fisarra'i wa dharra, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Setiap orang punya potensi
memarahi dan mengembangkan amarah. Emosi itu kalau dipelihara pasti hasilnya destruktif. Ya, tadi bal-balan Vietnam kali Indonesia. Nek diteruske tadi diwanggil ya, sing dijotos atau di apa? Kalau itu tadi emosi tidak terkendali, timnas kapten Indonesia itu Rizky Ridho itu sudah menyampaikan teman-teman harap mengendalikan emosi. Karena provokasi pemain lawan pasti seperti itu. Demikian juga kita di dalam masyarakat, kadang kita terprovokasi oleh tetangga kita atau teman kita. Maka kalau itu semuanya saling bersitegang, maka yang ada adalah konflik, sengketa dan sengketa. Akhirnya bisa terbawa kepada kehidupan yang lebih luas. Adanya permusuhan di tengah-tengah masyarakat itu karena emosi tidak terkendali. Maka wal kadhiminal ghaidha, stop, kendalikan amarah kita. Nah, ini hakikat puasa itu adalah mengendalikan, menyetop supaya nafsu amarahnya itu tidak meluap-luap. Bagaimana solusinya ketika seseorang itu sedang marah? Kalau marahnya sedang berdiri, disuruh duduk. Kalau marahnya sambil duduk, disuruh losor atau berbaring. Ambil air wudhu, segera istighfar, memohon ampun. Kalau itu terkait dengan dosa-dosa kepada Sang Pencipta, maka solusinya adalah taubat, taubatan nasuha. Kalau terjadi sesama kita, maka saling memaafkan. Wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan di antara saudara-saudaranya ketika terjadi perselisihan, inilah yang akan menjadi perekat kita, kerukunan itu bisa kembali dan bisa normal dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, sudah jam 9 kurang 1 jam. Nah, ini dilanjut apa betul? Mulai ngantuk? Nanti saya suruh nyanyi. Oke. Jadi berpikir positif ini sangat penting sekali. Berpikir positif dengan menahan amarah itu sangat penting. Kalau di rumah terjadi perselisihan antara suami istri, maka harus kendalikan emosi. Wong nang omah wong loro tok kok gerjegan. Itu harus dikendalikan. Masing-masing harus tadi menahan amarahnya. Segera mengalihkan kepada yang lebih produktif. Maka menahan amarah adalah orang yang mempunyai kearifan. Demikian juga orang yang memaafkan. Karena kalau ada ungkapan tiada maaf bagimu, selesailah. Maka akan tersimpan dendam, kusuma. Terjadinya pembunuhan suami istri, seorang tua membunuh anaknya, itu akar dari amarah yang tidak terkendali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus hindari itu. Karena itu akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Maka kita harus merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kulu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam atau umat manusia itu mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, yaitu memohon maaf atau bertaubat. Karena manusia al-insanu hayawanun natik,
Manusia itu adalah makhluk yang berbicara, makhluk yang berpikir, makhluk sosial. Tentu di tengah-tengah masyarakat saling berkomunikasi. Ada gesekan, ada perbedaan, itu sebagai suatu yang wajar. Maka ketika terjadi perbedaan, terjadi kesalahan, segera memohon maaf agar terjadi harmoni kembali. Dan yang terakhir, pada suasana halal bihalal dan silaturahmi ini, maka dengan kita mengikhlaskan kesalahan kita dimaafkan dan kita meminta maaf kesalahan orang lain, kita akan lebur, akan 0-0, dan sudah tidak ada pinggat-pinggat lagi. Jangan kita simpan dendam karena itu sangat membahayakan diri kita. Maka apa saja yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Akhlak tercela yang tersimpan pada pribadi kita itu akan merugikan diri sendiri. Akhlak mahmudah, akhlak pemaaf, pemurah, akhlak yang santun, dermawan, dan selalu berbagi, itu kembalinya kepada kita sekalian. Kita mengasihkan kepada orang lain, kembali kepada diri kita sendiri. Kita kasihkan kebaikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita melakukan kejahatan, akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bertobat. Saat inilah kita bertobat, saling memaafkan. Tadi sudah diikrarkan oleh Pak Unggul bersama Ibu dan diterima oleh Pak RT. Kita semuanya mengamini permohonan maaf dan pemaafan ataupun pemberian maaf di antara kita. Kita sudah ikrarkan dan kita sudah kembali kepada posisi yang semula, kembali kepada fitrah. Semoga fitrah, kesucian hati kita, kesucian pikiran kita bisa kita rawat sampai kita meninggal dengan hati yang salim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dalam keadaan yang damai, tentram, sehingga kita betul-betul orang-orang yang beruntung. Itulah karakter orang yang dicintai dan orang-orang yang beruntung. Menahan amarah, memohon maaf dan memaafkan, kemudian menginfakkan sebagian aset yang kita miliki untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi orang yang lain. Itu adalah karakter orang-orang yang beruntung dan selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jaman maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga
apa yang kita panjatkan pada hari ini diterima oleh Allah. Kita kembali rukun, kita kembali damai, harmoni di tengah-tengah masyarakat, dan kita enjoy tinggal di RT 3 dan RW 9 ini, serta lingkungan kita guyup rukun, saling tolong menolong, saling membantu, saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.